SEMBA. Baik, materi pertama yang saya paparkan yaitu membahas tentang pengantar bisnis internasional. Perdagangan internasional adalah pertukaran sebuah produk atau jasa yang dilakukan antara lintas batas internasional. Perdagangan ini mencakup komoditas dan jasa. Perdagangan internasional memfasilitasi pertukaran melalui ekspor dan impor. Perdagangan aset lintas antar negara tersebut dilakukan sebagai investasi internasional. Aset tersebut biasanya meliputi modal, teknologi, manajemen, dan infrastruktur. Sebuah produksi terdapat dua jenis investasi internasional yang berbeda. Yang pertama adalah investasi portofolio global. Investasi portofolio global merupakan kota yang mengacu pada kepemilikan pasif sekuritas asing seperti saham dan obligasi dengan tujuan memperoleh tingkat penghasilan tertentu. Pemilik modal tentunya tidak aktif dalam mengelola investasinya. Investasi luar negeri ini hanya ingin memegang saham aset tersebut dalam jangka pendek saja. Yang kedua adalah penanaman modal asing langsung. Kapan investasi asing langsung atau penanaman modal asing langsung mengacu pada strategi di seluruh dunia dimanapun perusahaan maupun memperoleh aset produktif di negara lain. Penanaman modal asing langsung merupakan strategi perluasan pasar melalui investasi asing langsung. Ini investor dapat memperoleh seluruh atau sebagian kepemilikan perusahaan yang produktif. Biasanya perusahaan menginvestasikan mata uang asing mereka untuk jangka panjang. Itu tentang ruang lingkup bisnis internasional adalah partisipasi bisnis dalam perdagangan internasional. Biasanya karena berbagai alasan, diantaranya adalah yang pertama, meningkatkan penjualan. Bisnis internasional memungkinkan bisnis berkembang dalam hal penjualan. Hal tersebut karena bisnis internasional mendapat manfaat dari pasar yang cukup besar yang terbatas pada negara tempat perusahaan itu berada, namun juga memungkinkan bisnis untuk berkembang secara global. Kedua adalah mengumpulkan sumber daya. Saat ini, sebuah perusahaan yang memiliki sumber daya yang diperlukan atau memiliki keunggulan kompetitif dalam hal faktor produksi, orang, uang, bahan, prosedur dapat dipastikan memenangkan persaingan. Hal tersebut terjadi karena sumber daya produksi terbatas, namun kebutuhan manusia yang harus dipenuhi produsen semakin tidak terpuas. Ketiga adalah meningkatkan penjualan dan pemasakan perdagangan internasional. Memungkinkan organisasi menjadi lebih inovatif dan imajinatif untuk mendiversifikasikan aliran pendapat dan penawaran produk mereka. Dengan pangsa pasar yang lebih tinggi dan basis konsumen yang lebih luas, perusahaan mungkin merasa sulit untuk memenuhi harapan konsumen pada produk mereka sebab kebutuhan klien tidak terbatas. Bisnis harus dapat memenuhi sesering mungkin agar dapat bersaing dengan para pesaingnya. Selanjutnya adalah globalisasi dan pasar global. Globalisasi mencakup beberapa aspek, diantaranya pertama adalah globalisasi pasar. Globalisasi pasar mengacu pada proses di mana pasar negara yang berbeda secara historis disatukan untuk membentuk pangsa pasar global tunggal yang masih menghapuskan pembatasan. Perdagangan telah memfasilitasi penjualan di seluruh dunia. Kedua adalah globalisasi produksi. Globalisasi produksi adalah proses pengumpulan produk dan jasa dari seluruh dunia untuk mengambil keuntungan dari perbedaan biaya dan kualitas input antar negara. Kata globalisasi telah digunakan secara luas sejak pertengahan tahun 1980-an dan khususnya sejak pertengahan 1990-an. Pada tahun modern moneter internasional atau International Monetary Fund menekankan 4 dimensi penting globalisasi, yaitu perdagangan dan transaksi, pergerakan modal, investasi dan pergerakan, mobilitas orang, dan kemajuan ilmiah. Kegiatan dalam skala global di antara kegiatan komersial internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ekspor, menjual barang yang diproduksi di sebuah negara untuk dijual kembali secara internasional. Ekspor ini dicirikan sebagai ekspor insidental karena terjadi sebagai akibat dari memasukkan orang asing ke negara tersebut. Orang asing itu kemudian membeli barang dan mengirimkan. Yang kedua adalah impor, merupakan barang yang diimpor dari negara lain untuk keperluan
atau ketiga adalah otorisasi lisensi. Adalah kontrak di mana suatu perusahaan menawarkan kepada perusahaan lain untuk menggunakan kekayaan intelektualnya seperti paten merek dagang, nama merek hak cipta, atau rahasia dagang dengan imbalan royalti. Yang keempat adalah waralaba. Waralaba merupakan proses memperoleh waralaba. Proses waralaba adalah proses di mana sebuah proses di suatu negara atau pemberi waralaba memungkinkan perusahaan negara lain menerima waralaba untuk menggunakan sistem operasi. Materi kedua yaitu lingkungan bisnis internasional. Budaya adalah merupakan kumpulan sebuah nilai kepercayaan, perilaku, dan sikap yang membedakan suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Budaya terdiri dari banyak komponen, diantaranya adalah yang pertama, kerangka sosial. Struktur sosial merupakan komponen budaya karena terdiri dari individu-individu yang membentuk keluarga dan kelompok. Kedua adalah sikap atau perilaku. Nilai adalah kumpulan konsep dan norma yang diakui secara universal oleh anggota masyarakat. Istilah perilaku mengacu pada tindakan emosi dan gagasan yang mengikuti nilai-nilai tersebut. Ketiga adalah bahasa. Bahasa adalah ciri pembeda utama kelompok sosial dalam sebuah masyarakat. Bahasa akan menyemirkan perbedaan terdahulu dari sebuah kelompok masyarakat. Yang keempat adalah interaksi. Komunikasi diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu komunikasi verbal melalui bahasa dan komunikasi nonverbal melalui perilaku. Yang kelima adalah iman agama. Tidak hanya membatasi fungsi individu, dalam masyarakat itu juga mempengaruhi barang-barang yang dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki kepercayaan tersebut. Lingkungan politik dan hukum saling terkait erat karena sistem politik atau negara pasti menghasilkan kebijakan hukum tertentu. Suatu negara dengan suasana politik yang demokrasi akan selalu mengeluarkan kebijakan atau undang-undang yang mendukung keterbukaan dalam kegiatan ekonominya. Yang mana artinya kebijakan ekonominya akan menjadi terbuka. Terdapat beberapa hal dari tujuan proses politik, diantaranya adalah yang pertama, artikulasi kepentingan, yaitu proses di mana perwakilan dari berbagai organisasi yang menjadi anggota legislatif menggabungkan kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan yang diliputi dalam kegiatan pemerintah. Yang kedua adalah agregasi bunga, yaitu mengintegrasikan beragam kebutuhan organisasi untuk mengembangkan kebijakan alternatif pemerintah. Yang ketiga adalah perumusan kebijakan, proses di mana pembukaan kebijakan membuat keputusan, sebelumnya disebut pembuatan kebijakan. Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih dan berdaya tanpa kita sadari dampak pada perkembangan dunia usaha. Kemajuan teknologi dalam komputasi juga berdampak pada kinerja di semua aspek bisnis, terutama di bidang yang terkait dengan administrasi seperti sistem yang berbasis data. Masalah etika yang paling umum atau sering di dunia perusahaan internasional adalah adanya praktik kerja, hak asasi manusia, aturan lingkungan, korupsi, dan tanggung jawab moral sebuah perusahaan multinasional. Dari ketiga yaitu membahas tentang perdagangan global. Dalam teori perdagangan klasik terbagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut. Yang pertama adalah meritocracy, itu cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya adalah dengan memaksimalkan ekspor dan mengurangi impor. Yang kedua adalah hak tidak dapat dicabut, yang merupakan teori perdagangan internasional. Untuk membuatnya semakin banyak pekerjaan yang terlibat, semakin berharga komoditas tersebut. Teori lainnya adalah teori perdagangan modern, yang terdiri dari pertama adalah keunggulan komparatif, yaitu jika suatu negara akan menciptakan dan kemudian mengekspor komoditas dengan keunggulan komparatif tertinggi dan mengimpor komoditas dengan kerugian komparatif terbesar. Yang kedua adalah teori Hacker-Sherlock, yaitu suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain jika memiliki keunggulan komparatif
relatif secara ekstensif dan faktor-faktor produksi yang relatif melimpah yang meliputi keunggulan teknologi dan faktor produksi. Selanjutnya adalah ketika kita berbicara tentang teori investasi internasional, terdapat beberapa teori investasi internasional yang terdiri dari 3 bagian. Di antaranya adalah teori keuntungan kepemilikan, yaitu di mana perusahaan memiliki aset yang memiliki keunggulan kompetitif domestik untuk memasuki pasar internasional melalui penanaman modal asing atau PMA. Yang kedua adalah teori internalisasi, yaitu perusahaan akan memperluas operasi mereka dengan memperhitungkan biaya transaksi. Ketika biaya transaksi lebih besar dari negara produksi akan menjadi lebih menguntungkan di negara lain. Yang ketiga adalah teori eclectic Dunning, yaitu bisnis yang berinvestasi di luar negeri harus memiliki sejumlah manfaat yang berbeda, termasuk kepemilikan independen, interrelasi, dan lokasi yang berbeda. Kemudian adalah ketika kita membicarakan tentang investasi langsung luar negeri, terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah pertama, mencari sumber daya. Negara-negara di luar negara berusaha untuk memperoleh sumber daya dengan mencari sumber daya yang paling hemat biaya sambil menciptakan barang atau jasa. Yang kedua adalah mencari pasar investasi asing langsung. Mencari pasar investasi asing langsung dapat membantu bisnis berkembang ke pasar baru untuk memasarkan produk mereka di seluruh negara, wilayah, dan bahkan di benua lainnya. Ketiga adalah mencari aset strategis. Tujuannya adalah menanam modal asing untuk memperoleh aset strategis. Dalam kebijakan perdagangan internasional, tarif pajak merupakan hal yang dipungut di daerah. Pembayaran biaya impor dipungut atas barang-barang yang masuk ke dalam negeri. Tepat beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan perdagangan internasional tersebut. Yang pertama adalah biaya masuk atas ekspor, yaitu tarif ekspor dikenakan pada barang yang dikirim ke negara lain. Yang kedua adalah biaya masuk atas impor. Tarif impor dikenakan pada pesawat produk yang memasuki suatu negara. Ketiga adalah tarif transit, yaitu tarif dikenakan pada saat komoditas yang melakukan perjalanan melalui pembatasan teritorial suatu negara dalam perjalanan ke negara lainnya. Selanjutnya yaitu materi keempat, sistem moneter internasional. Ketika kita membahas tentang bursa valuta asing, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Di antaranya adalah yang pertama, pasar valuta asing, yaitu lokasi atau entitas di mana mata uang asing diperdagangkan pada pasar valuta asing, didominasikan oleh bank pemerintah, bank swasta domestik, dan bank swasta yang telah berkembang menjadi bank-bank devisa dan organisasi yang mengkhususkan diri dalam perdagangan mata uang. Yang kedua adalah peran valuta asing, yaitu adalah mentransfer uang antar negara dan memberikan kredit untuk perdagangan luar negeri. Selain itu juga menjual dan membeli mata uang asing dan juga merampingkan perdagangan pameran internasional. Yang ketiga adalah keuntungan valuta asing, yaitu untuk mempromosikan perdagangan internasional, memfasilitasi transaksi keuangan internasional, meningkatkan cadangan devisa sebuah negara, dan meningkatkan kegiatan ekspor impor antar negara dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi serta dapat meningkatkan cadangan devisa yang akan membantu pembangunan sebuah negara. Pasar modal internasional merupakan saluran antar individu yang memiliki modal ekstra dan orang lain yang kekurangan. Dalam pasar modal internasional terdapat 2 hal yang harus kita ketahui. Di antaranya yang pertama adalah pasar obligasi, yaitu tempat bagi perusahaan untuk menjual instrumen utang yang dikenal dengan obligasi. Yang kedua adalah pasar saham, yaitu pasar di mana bisnis dapat menjual saham kepemilikan mereka dan investor dapat menukar saham mereka dengan investor lain. Pasar saham merupakan alasan bagi bisnis untuk memperdagangkan saham di banyak negara, bukan hanya karena lebih banyak calon investor, tapi juga karena perusahaan kemungkinan besar berada di pasar dengan kemungkinan yang lebih baik daripada pasar saham aslinya.
Selanjutnya adalah tingkat tukar mata uang. Dalam kesepakatan nilai tukar untuk pembayaran saat ini adalah di masa depan. Antara uang sebuah negara dengan negara lainnya adalah sebuah wilayah dengan wilayah lainnya terdapat beberapa klasifikasi dalam nilai tukar mata uang. Di antaranya adalah yang pertama, slot bebas, yaitu diizinkannya untuk berfluktuasi secara bebas sesuai dengan kekuatan pasar di bawah pengaturan. Yang kedua adalah flute terkendali, yaitu bank sentral melakukan intervensi untuk mencegah atau mengurangi perubahan jangka pendek yang kuat yang disebabkan oleh kejadian yang terjadi sementara. Yang ketiga adalah dengan menetapkan secara resmi, yaitu nilai mata uangnya ditentukan oleh bank sentral melawan kekuatan sebuah pasar. Yang keempat adalah kesepakatan tentang zona sasaran. Betul itu di mana beberapa negara menyemangati melalui perjanjian ini untuk bersama-sama menentukan nilai tukar uang. Dalam satu wilayah nilai tukar tertentu, mata uang digital merupakan suatu produk terbaru yang digunakan dalam kegiatan transaksi di dunia. Hal ini terjadi karena meningkatkan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet. Mata uang digital juga dapat didominasikan ke mata uang yang berdaulat diterbitkan oleh bangsa, sedangkan penerbitnya bertanggung jawab untuk menebus atau membelinya. Materi selanjutnya yaitu kerjasama internasional antar negara. World Trade Organization atau WTO adalah organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara anggota yang menciptakan aturan untuk perdagangan internasional melalui konsensus. Selain itu, ia menyesuaikan perselisihan di antara anggota yang semuanya adalah penandatanganan serangkaian perjanjian. Menurut WTO, misinya adalah untuk mempromosikan perdagangan internasional dengan mengadvokasikan hambatan perdagangan yang lebih sedikit. Ada beberapa prinsip dasar, di antaranya adalah yang pertama, sebuah sistem perdagangan harus bebas dari diskriminasi, yang berarti bahwa tidak ada negara yang dapat mitra dagang tertentu atas yang lain. Dalam sebuah sistem juga tidak boleh mendiskriminasikan produk atau jasa asing. Kedua adalah sistem perdagangan harus mengupayakan keterbukaan yang lebih besar lagi, yaitu pembatasan perdagangan yang lebih sedikit atau hambatan tarif. Dan yang ketiga adalah sistem perdagangan harus dapat diprediksi dengan perusahaan asing, dan pemerintah menjamin bahwa hambatan perdagangan tidak dibangun secara sewenang-wenang dan pasar tetap dapat diakses. Keempat adalah sistem perdagangan harus lebih kompetitif lagi. Yang kelima, sistem perdagangan harus lebih tersebar ke negara-negara berkembang lainnya, memberikan mereka waktu, fleksibilitas, dan hak istimewa tambahan. Integrasi ekonomi regional adalah kesepakatan antara negara-negara dan wilayah geografis tertentunya untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif pada produk dan jasa, serta faktor produksi. Integrasi regional ekonomi di suatu daerah didorong oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah yang pertama, memaksimalkan potensi ekonomi untuk meningkatkan daya saingnya. Yang kedua adalah prospek politik, terutama untuk menjalankan di negara-negara kecil tapi kaya. Yang ketiga adalah penyelesaian sengketa. Komunitas ASEAN didirikan untuk lebih mempromosikan integrasi ASEAN, mengingat landscape politik dunia yang terus berubah. ASEAN menyadari bahwa ia harus mengubah perspektifnya agar lebih mudah menerima tantangan internal dan asing. Negara-negara ASEAN membentuk komunitas ASEAN atau ASEAN Community yang terdiri dari 3 pilar. Yang pertama adalah komunitas keamanan ASEAN, yang kedua adalah komunitas ekonomi ASEAN, dan yang ketiga sosial budaya. Tiga pilar pendukung tersebut akan mendukung paradigma baru kerjasama ASEAN, bimbingnya menuju komunitas dan identitas yang lebih kohesif. Masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015 akan difokuskan pada integrasi ekonomi kawasan melalui pengurangan biaya transaksi perdagangan, peningkatan fasilitas perdagangan dan usaha, serta peringanan daya saing sektor UMKM. Materi selanjutnya yaitu aliansi strategis internasional. Perusahaan multinasional adalah bisnis yang berkantor pusat di suatu negara atau negara induk, tetapi melakukan operasi manufaktur atau pemasaran di negara lain atau negara cabang.
biasanya disebut sebagai negara tuan rumah. Hal ini dilakukan dengan cara investor membeli perusahaan asing yang sudah ada penyumbangnya uang tunai untuk pendirian perusahaan asing baru atau membeli setidaknya 10% saham tersebut. Pendekatan aliansi ini digunakan di antara organisasi yang berbagai tingkat kompetensi untuk membentuk hubungan yang saling menguntungkan dan membangun prospek komersial. Tidak selalu mudah untuk menumbuhkan bisnis dalam bisnis internasional. Hal tersebut berarti bahwa menjalankan bisnis memerlukan rencana untuk meningkatkan perdagangan internasional melalui penggunaan teknologi dan investasi yang tersedia di dunia global pada saat ini. Proses pembentukan aliansi strategis adalah harus melalui beberapa tahapan, di antaranya adalah yang pertama, mengembangkan strategi, dilakukan penilaian kelayakan untuk menentukan kelangsungan hidup dan rasionalisasi aliansi serta pemilihan tantangan utama dan paling kompleks serta pengembangan sumber daya strategis untuk mendukung produksi teknologi dan sumber daya manusia. Yang kedua adalah evaluasi mitra, di mana dalam analisis ini adalah kita bisa kecakapan dan resiko calon aliansi. Yang ketiga adalah negosiasi kontrak, yaitu kontrak didiskusikan, disetujui bersama oleh seluruh pihak. Yang keempat adalah operasi aliansi. Operasionalisasi aliansi memerlukan konfirmasi komitmen di antara Mercedes orbit masing-masing pihak. Yang kelima adalah pembubaran aliansi. Aliansi ini dapat diakhiri jika sesuai dengan kesepakatan yang dinegosiasi sebelumnya. Biasanya ketika tujuan tidak terpenuhi atau ketika mitra mengalokasikan kembali sumber daya atau mengubah prioritas strategis. Mitra aliansi dapat menyumbangkan sumber daya seperti barang, saluran distribusi, kemampuan manufaktur, uang, proyek, informasi pengalaman, dan kekayaan intelektual untuk kemitraan strategis. Aliansi merupakan suatu bentuk kerjasama atau kolaborasi yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah sinergi. Ada 4 kita lihat strategi, yaitu yang pertama joint venture, ekuitas strategic alliance, non-equity strategic alliance, dan global strategic alliance. Yang pertama joint venture merupakan aliansi strategis di mana 2 atau lebih perusahaan menciptakan perusahaan yang independen dan legal untuk saling berbagi sumber daya dan kapabilitas untuk membangunkan keunggulan bersaing. Yang kedua adalah equity strategic alliance, yaitu aliansi strategik di mana 2 atau lebih perusahaan memiliki persentase kepemilikan yang dapat berbeda dalam perusahaan yang dibentuk bersama, namun mengkombinasikan semua sumber daya dan kapabilitas untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Yang ketiga adalah non-equity strategic alliance, adalah aliansi strategik di mana 2 atau lebih perusahaan memiliki hubungan kontraktual untuk menggunakan sebagian sumber daya dan kapabilitas uniknya guna mengembangkan keunggulan bersaing. Yang keempat ada global strategic alliance, yaitu kerjasama secara partnership antara 2 atau lebih perusahaan lintas negara dan lintas industri. Terkadang aliansi ini dibentuk antara korporasi atau beberapa korporasi dengan pemerintah asing.